Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang telah diciptakannya, Zat yang telah menghidupkan dari apa yang telah dihidupkannya, Zat yang akan memusnahkan setiap yang diciptanya. Dan Allah kembali akan menghidupkan, menciptakan manusia untuk menikmati keindahan atau ketidakbaikan di akhirat kelak. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para PNS, hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabda ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innallaha harama alaikum uququl ummahat wa wa'da banati wa ma'nan wahat wa karihalakum kila wa qala wa kathrata suwali wa idhama wa idha atal mi'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa baginda Rasul ada 6 perkara. 3 perkara yang haram secara mutlak, sedangkan 3 perkara yang lainnya adalah perkara yang makruh. Dan perkara tersebut yang makruh bisa meningkat menjadi haram. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis di atas. Yang pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah, al-aqu liwalidayhi wadayuthu warajulatun nisa." Bahwa 3 golongan tidak akan masuk surga siapa saja, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, dayus, dan para perempuan yang menyerupai laki-laki, dan sebaliknya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Berat memikul beban. Bukan berarti berat dalam artian bahwa bayi yang dalam kandungan itu berat. Tidak. Ada rasa sakit, ada rasa susah tidur, dan ada rasa sakit ketika melahirkan. Itu dulu. Tapi kalau sekarang seperti meludah. Tuh, langsung keluar bayi. Dulu 9 bulan 10 hari. Sekarang 5 bulan lahiran. April akad, Oktober lahir. Dulu 9 bulan 10 hari. Sekarang ya mudah-mudahan masih sama sih, 9 bulan 10 hari. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disayangi. Ketika sudah menjadi besar, sudah menjadi orang yang bisa diandalkan, durhaka kepada orang yang pernah membesarkan dan sedang membesarkan, orang tua, terutama ibu. Jelas secara naluri manusia pun, secara hukum kenegaraan, secara insani, bahwa orang yang seperti itu sudah tidak baik. Sok sanajan cek preman di anting kanan kiri, orang yang durhaka kepada orang tua pasti disebut orang yang tidak berbakti atau orang yang penuh dengan dosa. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbuat baiklah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada ibu, berbuat baiklah kepada ibu, berbuat baiklah kepada ibu, berbuat baiklah kepada bapak. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kita berbuat yang baik kepada ibu. 1 untuk bapak. Mengapa? Karena ibu itu berat ketika melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan. Dan rasa sakit ketika melahirkan tidak akan bisa dirasakan oleh
bapak yang hanya sesekali hanya menengok saja. Rasa sakit dirasakan oleh ibu, maka berbuat baik kepada ibu. Oh, ibu saya sudah meninggal, ibu saya sudah tiada, maka berbuat baiklah kepada kerabat atau keluarga atau sahabat daripada ibu kita, dan tetap doakan ibu kita. Kalau punya rizki, sedekahkan atas nama ibu kita. Ada yang membutuhkan Quran, berikan Quran kepada para penghafal Quran, kepada para santri, kepada pondok pesantren yang membutuhkan atas nama ibu kita. Sampai habis pun harta kita tidak akan bisa menolong atau tidak akan bisa menjadikan tebusan bahwa kita telah berat disayangi oleh ibu, berbuat baik kepada ibu. Maka benar adanya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa perkara yang haram yang pertama adalah durhaka kepada ibu. Yang kedua yaitu dayus. Dayus itu orang yang tidak punya rasa cemburu kepada mahramnya. Contohnya apa, saya tidak paham. Baik, contohnya misalkan ada seorang pasangan suami istri. Suami tidak punya rasa cemburu terhadap istri, itu mencium bau surga pun tidak dapat. Maksudnya apa? Ketika si istri harus menutup aurat, tidak menutup aurat, dan suaminya biasa-biasa saja, kalem wae suaminya. Tidak ada rasa cemburu, atau misalkan tidak rasa awal ditinggali kubatur, tidak, biasa saja, maka itulah dayus, dan bau surga pun tidak dapat. Ketika keluarganya ada yang tidak melaksanakan ibadah, bahkan bermaksiat, dia kalem saja, dayus. Hati-hati, bau surga pun tidak dapat. Itu perkara yang haram. Punya anak perempuan, dibiarkan berpacaran, dibiarkan tidak menutup aurat, maka dayus seorang bapak tersebut. Tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk mencium pun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu orang yang menyerupai jenis kelamin yang lain. Laki-laki menyerupai perempuan. Dalam apa? Dalam hal berpakaian, dalam hal berpenampilan. Maka itu termasuk orang yang diharamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga. Realnya bencong lah gitu. Realnya itu bencong. Jadi laki-laki tidak pakai anting, dia pakai anting, menyerupai perempuan. Laki-laki tidak di make up, dia di make up. Laki-laki tidak pakai lipen setip, kata orang dulu. Lipen setip, lipstick, dia pakai gincu dan lain sebagainya. Pokoknya pakaian pun menyerupai, jalannya lenggak-lenggok seperti perempuan, diseperti perempuan kan, karena perempuan juga tidak semuanya lenggak-lenggok, aya nu jegreg aya, tapi dia menyerupai perempuan, maka itu haram masuk surga. Itu udul ummahat. Yang kedua, wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perbuatan keji, perbuatan yang haram. Dulu sebelum datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak perempuan di Bani Quraisy dikubur hidup-hidup. Bahwa anak perempuan membawa sial, bahwa anak perempuan tidak bisa dibanggakan. Maka kalau anak laki-laki lahir, maka di situ baru datang keberkahan. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama mengubur anak perempuan hidup-hidup yaitu Qais bin Asim. Di zaman sebelum datangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum adanya revolusi atau perubahan di kaum Quraisy. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Al-Fakir berspekulasi, boleh katakan bahwa Al-Fakir salah dalam mengatakan ini. Mengubur anak perempuan hidup-hidup bisa saja diartikan yang lain. Ini menurut Al-Fakir.
dan bisa saja salah, menelantarkan anak perempuan, tidak menjaga anak perempuan tersebut sama saja dengan mengubur hidup-hidup. Membiarkan dia bergaul secara bebas, berpacaran kesana kemari dengan yang bukan mahramnya, auratnya tidak ditutup, dibiarkan bebas sebebas-bebasnya. Bukankah itu membunuh kehormatan, membunuh kepercayaan kepada si anak tersebut? Maka jaga anak perempuan kita. Kalaupun sudah tidak dikubur, maka jaga, rawat dengan baik. Nikahkan dengan orang yang baik-baik, maka insya Allah dapat keturunan juga yang baik. Yang ketiga, man'an wahati. Man'an artinya menahan untuk tidak menunaikan kewajiban terkait harta, padahal mampu melakukannya. Ada pembangunan yang menuntut uang daripada masyarakat umum, artinya tidak ada bantuan pemerintah. Membuat fasilitas umum, kita mampu nih, tapi kita tidak melakukan perbuatan itu, menyumbanglah. Maka ini haram orang tersebut. Perkara yang haram, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mampu, maka kita lakukan. Tidak mengeluarkan harta. Apakah kita ingin seperti Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baiknya kita mencontoh yang baik. Abdurrahman bin Auf, contoh yang baik buat kita, teladan yang baik dari para sahabat. Salah satu dari sahabat baginda Rasul. Jika kepada Rasul jauh, kita jauh sekali. Mungkin Abdurrahman bin Auf mencontoh dermawan baik. Kita mampu, berikan harta kita untuk yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara yang diharamkan. Haram secara mutlak, durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan harta, padahal dia mampu untuk mengeluarkan. Dan yang berikutnya, bagian yang kedua, 3 perkara yang hukumnya makruh. Kata baginda Rasul, ila waqala, yaitu orang banyak omong dalam hal yang tidak bermanfaat. Makruh. Sebaiknya ditinggalkan. Berbicara yang tidak bermanfaat, apalagi terjerumus kepada perkataan-perkataan yang kotor, itu jadi haram. Berkata yang tidak bermanfaat pun hukumnya makruh, maka tinggalkan, kata baginda Rasul. Kurang malu bang ngomong daripada action. Apalagi kepada penjual ya, kepada pedagang. Ngomong aja kita, banyak ngobrol. Setelah ngobrol pergi, kata tukang dagang, lu CLBK lu. Cerita lama beli kagak. Ngobrol we gitu. Jadi CLBK, cerita lama beli kagak. Itu dalil, bukan dari grup WhatsApp. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kasratul su'al, banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya bagaimana? Banyak bertanya tapi dalam hal yang tidak perlu. Jika seorang pelajar bertanya tentang pelajarnya, itu hal yang perlu. Jika seorang santri bertanya kepada ustaznya, kepada syekhnya, kepada kiainya tentang hukum dalam fikih, itu hal yang perlu. Tapi kita bertanya kepada seseorang dengan hal yang tidak perlu. Contohnya apa? Kapan kiamat akan datang? Contoh ini. Perlu tidak? Sudah tidak perlu. Mengapa? Persiapkan saja bahwa kita pun akan mengalami kiamat. Kiamat apa? Kiamat sugro, bukan kiamat yang besar. Persiapkan saja diri kita. Ada yang bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kapan kiamat? Baginda Rasul balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya kiamat? Pan ngahulang tah, bingung. Tapi orang tersebut, kalau kita bertanya, ya Rasul, kapan kiamat?
Nah, anu geus persiapan ku maneh jang datangna kiamat. Ngahulang pan orang mah bingung. Orang tersebut tidak kumpul dengan baginda Rasul, pasti selamat. Pasti selamat. Jadi kasratus soal, banyak bertanya hal yang tidak perlu. Sementara kalau bertanya perihal agama itu perlu. Misalkan bagaimana hukum daripada kita menggauli istri ketika istri sedang haid. Bagaimana ketika setelah nipas, sedang nipas, atau setelah nipas berapa hari, atau yang mudah, apakah kentut sedikit saja kentutnya batal wudunya? Pertanyaan itu perlu. Atau kata baginda Rasul, ni'man nisa unisaul ansor lam yamna'hunnal haya ayatafaqahna fiddin. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum Ansor. Mengapa kaum Ansor? Karena rasa malu tidak mencegah mereka untuk memperdalam ilmu agama. Sangat pemalu kaum Ansor. Tapi tidak membatasi mereka untuk belajar agama. Sekarang yang banyak terjadi di masyarakat, perempuan tidak tahu malu, tidak mau belajar agama. Jelaslah, kalau tidak tahu malu berarti tidak mau belajar agama. Andai saja mau belajar agama, pasti ada rasa malu. Jadi untuk memperdalam ilmu agama, bagus. Banyak bertanya. Untuk hal-hal yang tidak perlu, itu tidak bagus. Contoh yang lain, seperti halnya kita, Allah itu bagaimana bentuknya, itu hal yang tidak perlu. Di manakah Allah berdiam? Tempat Allah itu di mana? Itu hal yang tidak perlu. Sepertinya hal agama. Sudah, kita beriman saja kepada Allah dengan adanya alam semesta. Dan ketika kita memejamkan mata, Allah teh beureum, Allah teh hideung. Itu bukan Allah, jurig mah. Yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, itu bukan Allah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, idlatul mal, yaitu membelanjakan harta pada selain kebaikan. Idlatul mal. Ketika kita punya uang, seorang bapak punya uang, anaknya meminta jajan, ayah jajan, abi jajan, pak jajan pak, dikasih. Anak tersebut membeli es misalkan. Berarti itu dibelanjakan kepada kebaikan, karena anaknya minta jajan. Istrinya, ayah atau aa, lipstik nu kamari sa toples tos seep, ayeuna wae mesardi sa toples. Dibelikan buat lipstik istrinya. Bedak nu kamari sa ember tos seep. Dibelikan untuk kebutuhan sehari-hari, itu bagus. Tapi yang dibelikan untuk hal-hal yang tidak perlu, membeli lotre contohnya. Bermain judi apalagi. Membeli hal-hal yang tidak perlu, maka itu hukumnya makruh. Bahkan bisa terjerumus kepada sesuatu yang haram. Iya kawata na umma fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Jauhilah sifat gemar, bersenang-senang dan bermewah-mewahan. Karena hamba-hamba Allah yang soleh bukanlah orang-orang yang gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan. Mungkin cincin bagus satu. Dia gemar dengan cincin, retep 10. Atau dia, seorang istri meminta kepada suaminya kalung untuk hiasan bagus, mungkin 5 atau 10 gram. Ini minta yang 2 kilo. Gelang satu mungkin jadi hiasan, sampai siku gelang, bahkan sampai sini susah untuk melenturkan tangannya juga. Itu berlebih-lebihan. Jadi belanjakan buat yang seperlunya saja. Jadi 3 yang makruh dan bahkan bisa mendekati kepada haram, yaitu banyak omong, yang tidak perlu banyak bertanya. Artinya hal yang tidak perlu. Yang ketiga, yang makruh itu membelanjakan harta bukan untuk kebaikan. Semoga Al-Fakir dan
sahabat dan hadirin para PNS pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melaksanakan dan menjauhi yang haram dan yang makruh, bisa menjalankan kebaikan, mencontoh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.